Namun malam ini sedikit saya beri nasihat, ya, tausiah. Ya, kita mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj, ya, surah Al-Hajj ayat 26, ya. 26 sampai 27. Ya, yang berhubungan dengan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa tat'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum sadaqallahul azim. Baik jemaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita ini, kata Allah, unta itu kami jadikan bagi kalian sebagai syiar Allah. Ya. Tidak hanya unta, ya kan, sapi, kambing yang dipakai untuk sembelih nanti, ya, pada Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Nah, kami jadikan ia, kata Allah, sebagai syiar, ya, sebagai syiar Allah, lakum fiha khairun, dan padanya itu bagi kalian satu kebaikan. Ya. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawafa, maka sebutlah nama Allah pada sembelihannya itu. Sawafa itu dalam posisi berdiri. Jadi memang penyembelihan unta itu posisinya berdiri unta itu. Coba lihat tuh, ada postingan tuh. Kemarin saya dapat tuh. Mudah betul lah jembelih unta tuh. Lagi berdiri dan ambil sedikit ya sini ni. Ini namanya nahar sini ni. Tas kata dia. Tos putus nih. Nyembor darah, tak lama duduk dia jatuh. Dia bisa menyembelih begitu cepat. Itu yang pakar. Posisi berdiri unta tu. Ya, beda dengan sapi kambing, ditumbangkan dulu baru disembelih. Makanya lama. Kalau unta cepat. Nah, kata Allah, sebutlah nama Allah, ya, padanya tatkala menyembelih dalam posisi yang berdiri. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Maka apabila, ya, dia telah jatuh, telah disembelih, maka makanlah dari sebagian dagingnya dan berikan kepada orang yang tidak meminta, atau yang mampu, dan juga wal mu'tar, orang yang memang susah. Kadzalika sakharnaha la'alakum tashkurun. Yang demikian itu kami tundukkan ia, sembelih itu, kepada kalian agar kalian bersyukur kepada Allah. Terakhir kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya. Maka tidak akan sampai kepada Allah daging sembelihan itu, ya, dan juga darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah taqwa. Taqwa. Apa yang dapat kita ambil dari ayat ini? Ya, kita dianjurkan menyembelih korban. Ya, dasarnya firman Allah surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Tapi sebelumnya apa? Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami banyak memberi engkau ya Allah. Maaf, kata Allah, sesungguhnya kami banyak memberi engkau ya Muhammad nikmat yang begitu banyak. Jadi wujud kita bersyukur kepada Allah, ya, kita melaksanakan perintah Allah. Ya, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkorban ini bagi kita sunnahnya muakkadah. Untuk dalam keluarga sunnah kifayah. Satu yang melaksanakan korban dalam satu keluarga, maka gugurlah kesunahan yang lain. Tapi hukum asalnya sunnahnya sunnah muakkadah, sangat kuat sekali.
Nah, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkorban ini wajib. Ya, berkorban wajib. Kita sunnah muakkadah. Nah, Imam Tirmizi mengeluarkan hadis, ya, Nabi bersabda, kata Nabi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan berkorban, kata Allah. Sedangkan untuk kalian sunnah saja. Ya, jadi berkorban untuk kalian sunnah. Kalau wajib berat. Ya, makanya kita tidak boleh menyamakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kita ikut. Nah, termasuk hukum korban bagi Nabi wajib. Witir bagi Nabi wajib. Tahajud bagi Nabi wajib. Jadi ada ibadah-ibadah yang wajib bagi Rasulullah dan tak wajib bagi kita. Nabi beristeri lebih dari 4, kita tak boleh ikut. Ya, dibatasi 4 je. 2 ya banyak kacau. Ya pergi 4. Jadi jangan bilang ikut Nabi. Lihat-lihat dulu. Ada ibadah yang kita tidak boleh. Itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari ayat itu fadhkur ismallahi 'alaiha sawafa, sebut nama Allah. Jadi menyebut nama Allah itu dalam penyembelihan sunnah. Ya, sunnah. Tak disebut halal. Ya. Tak disebut halal. Tak wajib. Dasarnya mana? Ini mazhab Syafi'i, pandangannya begitu. Menyembelih hewan bismillah itu sunnah, tidak wajib. Karena sahabat ada mengatakan di depan Nabi, Rasulullah, kami ini diberi daging kambing dari orang Arab yang dia ahlul kitab. Nah, ahlul kitab tu. Nah, bisa dia Yahudi, bisa Nasrani. Namun ahlul kitab. Ahlul kitab ini dia tidak menyekutukan Allah. Ahlul kitab ini menganggap Nabi Isa tu Nabi, bukan anak Tuhan. Ya, nah, gitu juga orang Yahudi yang benar. Nah, jadi ahlul kitab ini sembelihan mereka boleh kita makan. Tapi kok sekarang di Indonesia musyrik sudah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun thalatha. Sungguh telah kafir dan musyrik. Ya, orang menyatakan Allah itu Tuhan yang ketiga dari 3 Tuhan. Yang ada di Indonesia sekarang ini dah musyrik semuanya. Ya, maka sembelihan mereka haram. Dulu di masa Nabi banyak masih ahlul kitab. Ya, nah termasuk pamannya Khadijah itu, Waraqah bin Naufal itu. Itu orang Nasrani yang menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Itu Waraqah bin Naufal. Nah, dan dia siap membela Nabi SAW. Cuman umurnya pendek, umur sudah senja. Nabi baru diutus oleh Allah SWT. Tapi dia bilang, kalau panjang umurku, aku akan membantunya. Dia pesan begitu. Cuman umurnya tak panjang. Ya, belum lama Nabi diangkat jadi Rasul, dia meninggal. Nah, itu ahlul kitab. Lalu sahabat berkata, kami diberi ahlul kitab, orang-orang Arab ini, ya Rasulullah, bolehkah kami makan? Nah, kata Nabi, sammu biha, sebut bismillah padanya. Fakulu, kata Nabi, makanlah. Berarti tinggal menyebut bismillah saja pokok makan. Berarti sembelihan mereka halal. Nah, sekarang umat Islam bukan ahlul kitab nih. Nah, ya. Saudara Yusuf menyembelih ayam, tak pakai bismillah ada. Sab sembelihnya. Boleh nak makannya? Boleh ke tak? Ahlul kitab ya boleh apa ke Yusuf? Cuma dia tak sebut bismillah. Kerana menyebut bismillah hukumnya sunnah, tak wajib. Sebut bismillah bagus, ya. Maka ada perintah dari Allah, fadhkur ismallahi 'alaiha, sebutlah nama Allah padanya. Jadi dianjurkan, hukumnya sunnah. Nah, apabila dia telah tumbang disembelih, kemudian dibagi-bagikan dagingnya, fakulu minha. Yang pertama suruh makan. Jangan tak dimakan.
Ya. Jadi jamaah yang berkorban di tempat kami di Al-Jawahir, saya beri memang 2 kilo. Suruh makan. Masih banyak Pak Ustaz? Tak apa-apa, sekilo. Masih tak banyak? Setengah kilo. Masih tak banyak? Ambil sedikit. Yang penting tabarruk berkahnya dia. Kena ibadah tu. Ya, ibadah. Kena perintahnya Allah. Bukan lagi Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan fakulu minha, makanlah darinya sebagian daging itu. Berarti ada berkah di dalamnya. Ya. Yang kedua, wa tu'imul qani, berilah makan kepada orang qani itu yang merasa cukup, tak minta. Berarti mampu, boleh. Berarti status sebagai hadiah. Boleh tetangga, boleh kita kasih. Cuma jatah fakir miskin pun harus sampai. Yang mana? Wal mu'tar, orang yang memang susah. Dari ayat inilah ulama membagi 3 daging korban tu. 1/3 untuk dimakan, 1/3 diberi sebagai hadiah, 1/3-nya harus sampai kepada fakir miskin. Namun yang abdalnya dalam kitab jelas, yang abdalnya ambil sedikit, sisanya bagikan semuanya. Itu yang paling bagus. Ya. Dalam hadis tu macam-macam Nabi. Nabi ada mengambil lengan, ada juga mengambil hati kambing. Hati kambing Nabi makan sedikit. Ya, yang jelas saya anjurkan jemaah ambillah sedikit kerana ada keberkahan di dalamnya. Ya. Kalau kita bagi 3, itu termasuk banyak Bapak Ibu. Ya, contohnya kambing. Kambing yang 25 kilo kotor, kalau disembelih, itu paling-palinglah 12 kilo. Kalau sehat, kok kambingnya kurus, paling 10 kilo. Kalau 12 kilo dibagi 3 berapa? 4 kilo. Pernah ngambil daging korban 4 kilo? Mana? Berarti udah lewat dah tu dah. Kita ngambil 2 kilo pun udah lewat dah tu. Ya, harus habis ke Pak Ustaz? Dia bilang begitu. Harus habis ke dimakan tu. Tak usah disimpan. Tak ada Tuhan ya. Dulu suruh habiskan supaya sedekahnya diperbanyak daripada nyimpan. Tapi kalau 2 kilo kita bawa ke rumah, kita masak, hari itu dimakan tak habis. Simpanlah besok. Kan ada kulkas. Orang dulu tak ada kulkas, maka harus habis hari itu. Ya. Yang penting kita hanya ngambil jatah kita itu. 2 kilo dah cukup dah tu dah. Banyak tu. Ya, dah banyak. Dan itu memang saya berikan. Apalagi yang punya keluarganya banyak, suruh makan semuanya. Kerana di sana keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasaharnaha lakum la'alakum tashkurun. Kami tundukkan. Artinya tundukkan di sini artinya Allah beri kalian makanan hewan untuk keperluan manusia agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, syukur itu, syukur Bapak Ibu seperti iman. Ya, diucapkan dengan mulut alhamdulillah, dimantapkan dalam hati ini datang dari Allah, kemudian diwujudkan dengan perbuatan. Yang ini yang jarang nih. Wujud dengan perbuatan tadi tak apa, sisihkanlah rezeki itu untuk di jalan Allah. Cukup haul nisab, wajib keluar 2,5% zakat. Kalau ingin menambah amalan sunnah, sedekah sunnah. Masuk Idul Adha, beli kambing seekor. Ya. Jadi kalau kita bersyukur, wujudkan dengan perbuatan, sisihkan rezeki di jalan Allah. Jangan dimakan semuanya. Saya punya kawan, dulu dia pakai kambing. Tiap tahun dia minta saya membacakan doanya. Saya tidak motong, yang motong udah ada dah. Cuma baca doa je. Hanya baca doa, mudahnya. Udah itu kasih duit lagi, baca doa itu. Bukan nyembelih. Dia minta tabaruk baca doa. Tiap tahun. Akhirnya sekarang saya melihat dia motong sapi dah. Dari kambing berubah jadi sapi.
Saya melihat berkah berarti melaksanakan hukum Allah. Ya, kalau yakin dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Tak akan berkurang duit yang dikeluarkan sedekah di jalan Allah. Masalahnya yakin dah. Kalau yakin akan nampak tu. Alhamdulillah sekarang pakai sapi dia tiap tahun. Bahkan ini dia nelpon saya ni. Tolong hari pertama Pak Ustaz potong sapi di rumah. Yalah, saya bilang. 2 ekor Pak Ustaz. Ningkat pula. 2 ekor dah. Masya Allah. Itu keberkahan namanya. Ya. Jadi kalau kita rezeki ada lebih, tak salah. Kemarin apa tu? Informasi. Pemulung tu berkorban. Pemulung. Masuk TV dia. Diwawancarai. Terkejut orang. Pemulung bisa korban. Masa kita bukan pemulung tak bisa? Ya. Tergantung kita. Berani tak iman kita ni? Iman tu yang buat berani. Kalau iman kita kuat, berani. Tak ada takut insya-Allah. Tak masalah. Nabi Ibrahim kerana iman kepada Allah lebih berat dia. Nyembelih anak. Kita tak mungkin nyembelih anak. Ya Allah tahu kita tak mampu. Iman kita tak seperti para Nabi. Nah, kemudian yang terakhir ayat ini la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, daging hewan itu tidak akan sampai kepada Allah dan juga darahnya, akan tetapi takwa. Apa itu takwa? Niat. Nah, takwa itu dalam hati sini. Maka perbaiki ni niat. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang beribadah kerana Allah, kerana takwa kepada Allah, maka ibadahnya itu pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Betulkan iman. Betulkan tujuan ibadah, ikhlaskanlah. Nah, kerana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, ma amila banu Adam yawman nahar amalan ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amal bagi anak Adam, kata Nabi, pada hari Yaumun Nahar, hari penyembelihan, satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah, penyembelihan korban. Wa innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlabiha wa ash'ariha. Maka sesungguhnya, kata Nabi, dia akan datang nanti amalan itu di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, kukunya dan rambut-rambutnya. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Maka sesungguhnya, kata Rasulullah, darah yang jatuh, ya, yang jatuh di sisi Allah langsung sampai sudah. Darah yang jatuh itu sebelum jatuh ke tanah, pahala korban telah sampai kepada Allah. Itu saya katakan amalan yang paling cepat, inilah dia pahalanya. Kita nyembelih, kan? Begitu kita potong leher kambing sapi itu, berapa kecepatannya antara darah dengan jatuh ke tanah? Belum darah jatuh ke tanah, sampai dah kepada Allah. Itu yang luar biasa pahala korban ni. Ya, fatibu biha nafsan. Maka perbaikilah korban itu dengan dirimu. Artinya ikhlaskan. Perbaiki niat. InsyaAllah ibadah ini besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi masalah kecepatan pahalanya langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berapa yang kita dapat? Ya, apa yang kita dapatnya? Masalah penerimaan sudah kita yakin. Nah, dari Zaid bin Arqam berkata, hadis Abu Daud, ya. Dia berkata, qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi bertanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Apa sih korban ini? Apa sih penyembelihan ini? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Ini sunnah bapakmu Ibrahim, kata Nabi. Qalu, sahabat berkata lagi, fama lana fiha ya Rasulullah. Apa yang kami dapatkan pada penyembelihan korban ini, ya Rasulullah?
Nah, Nabi jawab, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu helai rambut itu satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Belum puas sahabat ni tanya lagi. Qalu fasufu ya Rasulullah. Bulunya bagaimana ya Rasulullah? Udah ada rambut tanya bulu lagi. Kok rambut kan pengertian di kepalanya, dia tanya lagi bulunya bagaimana ya Rasulullah? Fa kulli sya'ratin minas suf hasanatun. Maka setiap bulu-bulu yang ada pada tubuhnya itu, per lembarnya, per rambutnya itu dihitung satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, kita tak akan pernah mampu menghitung bulu kambing. Kita tak akan pernah mampu menghitung bulu sapi, bulu unta. Itulah berarti pahala berkorban tak mampu kita menghitungnya. Beda dengan sedekah sunnah. Kita sembelih untuk makan, sedekah itu sedekah sunnah. Tapi kalau korban, ini pahala. Udahlah cepat diterima Allah, pahalanya besar lagi. Itu kelebihan. Ya, kelebihan daripada berkorban. Maka betulkan niat Bapak Ibu yang berkorban, ya, semoga amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tak berkorban bagaimana ni? Tak ada duit Pak Ustaz, tak masalah, masih ada ibadah lain. Ya, puasa sunnah lakukan. Kemarin jamaah sudah mulai dari Jumat sampai tanggal 9. Yang terlanjur tidak puasa dari awal, nanti tanggal 8 dengan tanggal 9. Ya, hari apa tu? Jumat dengan Sabtu Ahad kita Idul Adha. Dan jangan dipikirkan memang kita beda dengan Arab Saudi. Bisa sama, bisa tidak. Kerana matlak muncul bulannya tidak sama. Ada yang bilang 4 jam cuma selisih Pak Ustaz, masa beda? Bukan waktu tapi jarak. Ya, jaraknya bukan pakai waktu. Kerana jaraknya jauh, nah bisa sama, bisa tidak. Itu ada hitungannya. Itu ahlinya. Kita bukan ahlinya. Ya, kita bukan ahlinya. Nah, laksanakanlah puasa nanti tanggal 8 hari Jumat, ya, tarwiyah dalam hitungan kita ini di sini di Indonesia, dan hari Sabtu puasa Arafah. Nah, mengenai puasa Arafah kemarin saya singgung dah tu. Ya, puasa Arafah dari Qatadah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Arafah. Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Qala, Nabi jawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ya, puasa Arafah kata Nabi menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun dosa diampunkan oleh Allah, 1 hari kita puasa. Mana setahun yang lalu? Dzulhijjah tahun lalu. Ketemu Dzulhijjah tahun ini, setahun yang lalu diampunkan Allah. Kemudian Dzulhijjah tahun ini, ketemu Dzulhijjah yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur. Ketemu di sana, udah dosa kita diampunkan Allah. Kalaupun tak ketemu tahun depan, kita dah diampunkan Allah setahun yang akan datang. Nah, ya, kita tidak tahu umur, tapi beribadahlah. Ya, kita tidak tahu. Mudah-mudahan ibadah ini menambah keberkahan hidup kita itu. Ya, kemudian udah puasa, salat Id nanti, insya-Allah. Ibu-ibu yang halangan pun boleh turun, tapi di lapangan. Ikut takbir, mendengar tausiah khutbah, salat jangan. Nah, tapi dianjurkan oleh Nabi untuk turun. Kenapa turun? Syiar. Ya, syiar Islam. Nah, kemudian hadis yang lain saya tambahkan dari Imam Ahmad, dari Ibnu Umar, bahawa Rasulullah bersabda. Kata Nabi, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah, wal ahabbu ilaihi al-amal fihinna, dan tidak ada yang paling dicintai padanya amal padanya min hadhil ayyamil ashar, daripada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Fakthiru fihinna min at-tahlili wa takbiri wa tahmidi. Perbanyaklah kata Nabi pada hari tersebut dengan membaca tahlil la ilaha illallah, kemudian takbir mengucapkan Allahu Akbar, kemudian tahmid mengucapkan Alhamdulillah. Artinya suruh zikir, banyak-banyak zikir. Dari hari Jumat kemarin, zikirlah banyak-banyak sampai nanti hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu dikhususkan dengan takbir. Takbir biasa berjamaah, takbir muqayyad setelah salat fardu.
ya, sampai hari tasyrik yang terakhir. Adapun sekarang silakan mau berzikir, mau bertakbir pun boleh. Zikir-zikir pun banyak boleh. Yang udah ngambil zikir la ilaha illallah banyak-banyak, enggak masalah. Ya. Jadi zikir hari ini Jumat kemarin sampai Idul Adha pahalanya tak bisa dilawan dengan hari yang lain. Pahalanya besar. Ya, jadi berzikirlah kepada Allah. Kemudian nanti bertakbir. Kapan bertakbirnya itu? Sebenarnya takbir muqayyad setelah salat fardu itu untuk Idul Adha itu dilaksanakan tanggal 9. Setelah salat subuh udah boleh takbir dah. Nah, cuman ni jarang. Ya, jarang orang lakukan. Ya, udah boleh takbir setelah salat subuh tanggal 9, yaitu hari Arafah itu. Takbir setelah salat subuh. Nanti zuhur, pada zuhur takbir. Setelah itu baru kita wirid baca doa. Setelah asar takbir lagi. Masuk maghrib malam lebaran takbir lagi dan terus takbir setelah salat fardu sampai nanti hari tasyrik yang ketiga. Kapan tu? Rabu. Ingat ya, hari tasyrik setelah Idul Adha tambah 3 hari. Idul Adha hari Ahad. Berarti Senin, Selasa, Rabu. 11, 12, 13. Rabu, asar. Pada asar itu terakhir. Ya, banyak-banyak bertakbir. Yang jelas perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu pun ibadah yang dicintai dan agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ada duit bersedekah menurut kemampuan berkorban. Kalau tidak pun sedekah sunnah saja. Kemudian puasa sunnah, salat Idul Adha, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rentetan ibadah ni. Semoga semua ibadah kita ini mudah-mudahan menghapus melebur dosa-dosa kita, dikuatkan iman kita, ditambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian, ya, waktu pun habis. 1 minit lagi. Ini nasihat dia ni ya kepada jamaah untuk memperkuat motivasi beribadah. Ya, jangan lewatkan. Kita tidak tahu umur. Cuma kita berharap mudah-mudahan ketemu dengan tahun akan datang.